tapi memiliki muncul seperti ketokohan, latar, dan budaya. Selanjutnya adalah manfaat biografi yang akan dipaparkan oleh selanjutnya yaitu manfaat biografi. Nah, manfaat utama dari tes biografi adalah pengetahuan kita terhadap sebagai pendengar tentang tokoh atau pahlawan yang diberikan. Nah, dengan kita membaca, mendengarkan, melihat bagaimana tokoh itu berjuang atau sebagai pahlawan yang sangat penting pada masa itu. Ya, jadi biografi ini dituliskan untuk agar kita yang awalnya tidak tahu jadi tahu bagaimana latar belakang tokoh atau pahlawan yang diceritakan tersebut. Berikutnya adalah ciri teks biografi. Ciri teks biografi yang pertama adalah berdasarkan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua disajikan dalam bentuk narasi, dan yang terakhir menceritakan peristiwa penting yang dialami tokoh sehingga dijadikan teladan pada pembaca. Analisis berikutnya adalah struktur teks biografi yang akan dipaparkan oleh peneliti. Jadi dalam teks biografi itu terdapat 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting, yang ketiga adalah reorientasi. Jadi orientasi ini tuh kayak mengenalkan tokoh atau penggambaran tokoh. Nah, isi dari orientasi ini tuh ada nama tokoh, tempat tanggal lahir, bisa ada latar belakang juga, sama ada pendidikan. Terus yang kedua ada peristiwa penting. Jadi peristiwa penting itu suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh seperti memecahkan masalah, mendapatkan masalah. Terus ada juga terus juga ada hal-hal yang mengesankan, yang sulit, mengagumkan, yang membuat tokoh ini bisa mencapai cita-cita atau karirnya. Nah, yang terakhir ada reorientasi. Jadi reorientasi ini tuh kayak pendidikan betul. Jadi isinya kayak sudut pandang penulis secara pribadi, dan reorientasi ini bisa ada atau bisa tidak. Yang selanjutnya yaitu adalah kaidah kebahasaan dalam yang digunakan dalam teks biografi ini. Menurut sumber Kompas, ya, kaidah kebahasaan biografi ini ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang atau penggunaan sudut pandang yang digunakan untuk biografi ini menggunakan sudut pandang tunggal. Juga itu seperti menggunakan kata dia, terus menggunakan kata kejadian data. Nah, kata kejadian data itu digunakan dalam istilah untuk menjelaskan peristiwa atau kegiatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti dia sudah belajar, terus kembali melihat, membaca, belajar dan lain sebagainya. Terus kata deskriptif atau kata sifat dalam bentuk adjektiva. Nah, dalam misi biografi ini digunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat atau sifat-sifat tokoh atau kata tokoh tersebut. Nah, contohnya seperti sebut kata, rajin, tekun, giat, dan lainnya. Selain itu, dengan sebelum menggunakan kata deskriptif ini, menggunakan kata komparatif. Langsung saja contohnya seperti adalah, yaitu yang dimaksud, merupakan dan lain sebagainya. Terus menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini untuk menjelaskan sifat sebagai subjek yang digunakan. Namanya seperti tidak berarti ditugaskan dan lain-lain.
terus menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu contohnya saja seperti biasanya kalau menggunakan kata kerja mental dalam geografi ini diawali dengan kata kamu, mencintai dan lain-lain. Terus kata kerja mental, kata sambil ke depan atau mengguna. Nah, ya seperti itulah. Yang tidak tahu kebalikan. Terus untuk meminta ini biasanya berkaitan dengan materi topiknya adalah geografi yang jenis-jenis geografis itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada geografis berdasarkan isinya dan berdasarkan penulis. Jenis-jenis geografis yang berdasarkan isi penulis itu yang pertama ada geografis lewat hidup dan yang kedua ada autobiografi, yaitu seperti riwayat hidup seseorang yang berkesan yang ditulis oleh dirinya sendiri. Biasanya ada geografis berdasarkan isinya. Geografis berdasarkan isinya seperti perjalanan hidup, riwayat hidup yang misalkan yang ditulis oleh seseorang atau dirinya sendiri. Dan seperti kali-kali hidup seseorang atau dirinya sendiri. Jadi di sini ada salah satu pahlawan perempuan kita yang bernama Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan R.A. Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Desa Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Nah, beliau ini putri dari seorang Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara, dan istrinya Mas Ayu Ngasira yang lebih dikenal dengan sebutan Mas Ayu Amina. Nah, selain menulis surat-surat yang menginspirasi tentang hak-hak perempuan, Kartini juga mengusahakan kesempatan untuk berkuliah di luar negeri agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi mimpinya ini tidak bisa dicapai karena keterbatasan pada zamannya. Keinginannya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi menjadi salah satu pendorong utama dalam perjuangannya. Kartini juga mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini pada tahun 1903 yang memberikan kesempatan pendidikan kepada perempuan Jawa dari kalangan bangsawan. Tindakan ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan Kartini untuk kesejahteraan gender dan pendidikan bagi perempuan. Terus setelah kematiannya pada usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904, warisan Kartini tetap hidup dan mempengaruhi gerakan pembebasan wanita di Indonesia. Beliau diakui sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam kesejahteraan Indonesia. Dan pada hari lahirnya, yang tepatnya pada tanggal 21 April, ditetapkan sebagai Hari Kartini di Indonesia. Yang materi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.